Kalau jawaban sopan ditanya kapan nikah? Kapan nikah? Mohon doa. Doakan saya. Doakan saya. Itu kan sopan. Tapi kalau misalnya setahun 2 tahun belum juga ketemu jodohnya, ditanya lagi. Jawaban sedang tapi agak mukul. Doa Bapak belum dikabul. Bapak sudah saya minta doa, belum dikabul juga. Ini Bapak ini kurang makbul doanya. Itu agak memukul. Tapi ada katanya jawaban sengaknya. Kalau teman-teman yang sudah nikah nanya, kapan nikah? Jawab aja, emang kamu sudah nikah? Sudah, saya 3 tahun yang lalu. Bilang aja, kok kelihatannya kamu gak bahagia? Langsung. Nah itu bela diri kata-kata aja. Tapi laki-laki perempuan mengalami itu. Hanya kalau kita mau meminta nasihat, insya Allah nanti wanita pun bisa upgrade ke yang berikutnya. Cuma intinya memang harus menuntut ilmu, harus belajar. Karena sesuatu yang beratnya makin ringan itu ya ilmu. Sampai ada satu nasihat. Nasihat ini kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin disandarkan pada periwayatan dari Imam Al-Baihaqi. Tapi menurut Al-Iraqi, beliau ahli tahrij hadis Ihya Ulumuddin, mengatakan hadisnya nggak kuat. Ya udah saya bilang nasihat bijak sajalah. Karena isinya benar. Fa'ina a'badan nas rajulun alimun. Orang yang kualitas di pengabdian seluruh hidupnya itu bagus, apapun jadi ibadah. Semua keadaannya mengagumkan. Dapat musibah, sabar, jadi pahala. Dapat kesenangan, syukur, jadi pahala. Apapun itu, kalau dia ada ilmunya. Jadi memang harus menambah ilmu. Ini ihtija ilaihi. Kalau seandainya orang perlu kepada dia, nafa'a bilmihi. Kalau ada orang perlu sama dia, orang dapat manfaat karena dia punya ilmu, punya skill. Ya yang namanya ilmu bisa ilmu apa saja kan. Tapi dengan punya ilmu itu, dia bisa bermanfaat. Tentu ilmu yang pokok, ilmu dinul Islam. Tapi ya ilmu yang lain pun tetap bisa memberi manfaat. Kalau ilmu agama itu sudah pokok. Yang lainnya kan harus dimiliki juga. Kalau orang perlu, orang bisa mendapatkan manfaat. Mungkin dia ahli di pertukangan, dia ahli di kesehatan, dia ahli di perbengkelan, dia ahli di macam-macam. Dia ahli di bela diri, dia ahli di tanam-tanaman, di pertanian, hidroponik, ada ilmunya. Kalau orang perlu, dia mendapatkan manfaat. Wa inistugniya anhu, kalau orang nggak perlu dia, ya rugi juga. Karena dia punya ilmu, dengan ilmu itu, dia berguna bagi dirinya sendiri. Nafa nafsahu bil ilmi alladhi ja'alahu Allah indah. Laki-laki ya perempuan juga sama. Nah kalau perempuan ada beberapa nasihat. Walaupun ini bukan hadis, syair Arab. Tapi saking masyhurnya, banyak orang juga menduga itu hadis. Tapi ya bukan hadis. Salah satunya, al-mar'ah ibadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Idza soluhat, soluhal bilad. Kalau si perempuan itu bagus, ya negara itu juga bagus. Idza fasadat, kalau rusak, ya fasadal bilad, negara juga rusak. Sampai dalam syair yang lain, wa idzan nisa'u nasya'at fi ummiyatin, kalau wanita itu nasya'at, tumbuhnya dalam kebodohan, rodo'a. Rodo'a itu kan menyusu gitu kan. Dalam arti ya si laki-laki itu memperoleh kelemahan dan kebodohan juga itu. Karena ya tadi maunya wanita itu di luar syariat misalnya. Ya akhirnya kan kita ke bawah-bawah juga. Kan penting ilmu itu. Laki-laki penting, perempuan juga penting. Nah kalau dia mau menerima nasihat, upgrade kan jadi yang kedua. Wanita yang pandai menjaga kehormatannya. Dia sudah dapat ilmu. Sehingga afifah. Dan baik keislamannya, muslimah. Nah kalau dia punya anak, bahagialah anak yang lahir dari seorang wanita yang afifah muslimah. Mungkin keterampilan lebihnya nggak ada, tapi anaknya beruntung, suaminya beruntung, punya istri yang afifah muslimah. Apalagi kalau kelas pertama ini kan, kalau kelas pertama ini ada kemampuan manajemen waktu. Ya mungkin cerewet juga, tapi cerewetnya ngingetin. Sehingga seluruh keluarga itu tumbuh dalam keadaan bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Salat. Ngaji. Baca Quran. Ayo ikut pengajian. Bi, nggak ngaji. Ngaji dong, Bi. Itu kan, itu istri seperti itu kan, Masya Allah. Cerewetnya itu cerewet positif. Karena
tu'inu ahlaha ala dahr, membantu keluarganya mengelola waktu. Bukan wala tu'inu dahro ala ahliha, bukan membiarkan waktu itu menggerus. Waktu itu mengalahkan keluarganya, menggerus keluarganya. Waktunya habis tapi tidak positif. Dalam pembahasan cendekiawan yang lain, andai kalimat Khalifah Umar itu dilepaskan dari laki-laki dan perempuannya. Karena zaman sekarang itu ya kondisi tadi bisa ada pada laki-laki, bisa ada pada perempuan. Kira-kira inilah 6 kemungkinan muslim itu atau muslimat itu. Ada insan, kalau kita bebaskan laki-laki dan perempuannya, ada insan yang hanya terikat, mengikat, melekat. Ya ini kalau istilah belum tumbuh manfaatnya ya belum tumbuh manfaatnya gitu kan. Kalau pohon itu ya belum, baru kacang benih disimpan di tanah itu. Baru berakar saja. Yang kedua, mereka yang pelin-pelan bingung. Cuma masalahnya tidak meminta pendapat dan tidak mau juga menerima nasihat. Apakah itu akan begitu terus? Enggak, bisa upgrade kalau dia mau datang pada orang yang bisa memberi dia nasihat. Kepada nomor 3 yang bisa menjaga kehormatan, berakal dan bisa diajak musyawarah dan dianya mandiri. Atau kalau tidak nomor 3 ya nomor 4. Mungkin dia belum punya pendapat dan gagasan tapi mau minta nasihat. Atau dia pandai mengelola waktu. Mungkin belum bisa memberi nasihat tapi urusan mengelola waktu pinter. Atau ya paling tidak mampu mendidik generasi. Nah ini saja yang bisa disampaikan. Kemarin ini juga disampaikan pada ibu-ibu muslimah. Dan ini sekarang disampaikan juga pada bapak-bapaknya. Harapannya supaya sama. Kenapa? Karena yang namanya ujian itu terus-terusan. Maka kalau dalam kitab Adabud Dunia Waddin, ikhwan itu ada 3 macam gitu. Pertama ada ikhwan itu yang seperti makanan. Jadi kalau istilah tobakoh kal gida, seperti makanan. Makanan itu diperlukan terus-terusan. Ya kalau dalam persahabatan yang erat itu keluarga lah, suami istri, orang tua anak itu kan kita perlu kepada orang tua perlu kepada anak itu kan ya terus-terusan. Ada lagi ikhwan itu yang memang bukan kalgida, bukan seperti makanan, tetapi kadawa, seperti obat. Ya obat itu diperlukan, tapi kan nggak terus-terusan kayak makanan. Cuma pas sakit saja. Tapi dia diperlukan juga. Nah paling tidak, kita memposisikan diri di antara 1, 2 ini atau sekaligus. Terhadap keluarga kita kayak makanan yang diperlukan terus-terusan. Terhadap ikhwan ya kita bisa ngasih nasihat. Jangan seperti yang ketiga. Kadai, seperti penyakit. Ya kalau bahasa sekarang seperti virus lah. Nggak ada orang yang pengen kena virus. Seperti penyakit. Kadai, seperti penyakit. Mudah-mudahan kita menjadi sobat yang bisa dijadikan obat. Gitu kan? Jadi sobat yang bisa dijadikan obat. Atau kita juga bisa memberi manfaat pada yang lainnya. Kalau krisis memang akan terus-terusan. Tadi krisis per-4, krisis pertengahan. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kiranya dengan doa demi doa kita itu di umur manapun Allah akan memanggil kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita dalam keadaan terus menuntut ilmu. Itu saja, alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua dan semoga kita-kita yang sudah masa pertengahan umur ini juga mudah-mudahan harapan kita bisa menjaga kualitas kesehatan kita. Ya, contohnya salah satu pemuda di depan inilah. Pak Kiai ini sudah. Ini kita syukuri Pak. Artinya kondisi sehat sampai tua itu bukan hal yang mustahil. Bisa gitu. Bisa. Kondisi sehat sampai tua itu memungkinkan. Nah mudah-mudahan beliau ini dijadikan contoh, insya Allah tambah tulus, tambah ikhlas. Dan kita juga bisa melihat bahwa itu bukan hal yang tidak mungkin. Ada juga beberapa teman kita yang memang punya kemampuan kan di herbalis. Ya, kita usahakanlah pola hidup sehat itu kita ikuti. Agar apa? Ya mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan tambah usia itu juga kondisinya sehat. Karena kondisi seperti ini juga bisa kan. Tetapi kan Rasulullah juga pernah memohon kan. Jangan sampai mengalami kehidupan yang pikun kan gitu. Ada. Jangan sampai berada dalam ketuaan dan menyusahkan orang kan ada. Nah ya itu doa itu kan harus dengan usahanya juga. Karena kita pun, saya, ini sudah mulai mengalami krisis pertengahan umur kita ini. Ya kemungkinannya tadi, ke sini atau
Sini. Walaupun ya akhirnya kalau meninggal mau meninggal juga gitu. Tapi kan kondisinya ada yang bisa seperti ini. Ada. Sampai 99 tahun. Kesehatan, perawatan, pengobatan, olahraga, ya secara tauhid nggak nambah umur. Tetapi menjalani umur dengan lebih sehat. Itu aja. Demikian, terima kasih. Aku lu kali hada astagfirullah li wa lakum. Sekalian mohon doa berkahnya dari Pak Kiai. Mari kita berdoa bersama. Silahkan Pak Kiai yang pimpin. Barokah usia doanya Pak. Silakan Pak.